Selamat siang pemirsa. Selama 30 menit ke depan, People Site akan menemani Anda dengan rangkaian berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Ana Agitza Zulfa, berikut rangkaian berita siang ini. Proyek kolam retensi Cienteng menjadi fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya meminimalisir terjadinya banjir di daerah tersebut. Proyek yang telah berjalan selama 3 tahun ini rencananya akan diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan mendatang. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah Kabupaten Bandung membangun proyek kolam retensi seluas 8,7 hektar. Proyek ditunjukkan untuk mengurangi banjir. Pembangunan telah mencapai 90% dari target yang telah ditetapkan. Warga dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Alhamdulillah positif baik. Ini memang program pemerintah ya. Dari dulu juga tahun 2013 ini programnya ini. Alhamdulillah sekarang 2018 sudah tercapai hampir 90% udah final. Dulu saya korban banjir dari tahun 2005 sampai sekarang. Alhamdulillah setelah adanya kolam retensi bisa mengurangi banjir. Bisa menurut pengen saya ya sebagai istilahnya ya ketua RW, terutama kepada warga masyarakat yang membuang sampah, tolonglah istilahnya jangan sembarangan membuang sampah untuk istilahnya agar supaya banjir itu tidak terulang lagi, karena susah juga ya masyarakat yang paling dominan adalah membuang sampah sembarangan. Setelah adanya kolam retensi, kami juga menghimbau kepada pemerintah, tolong kalau bisa Citarum juga harus dikeruk agar supaya tidak lagi banjir. Karena percuma kalau seandainya bikin kolam retensi kalau Citarumnya masih dangkal gitu aja. Proyek kolam retensi Cienteng juga difungsikan untuk menampung luapan Sungai Citarum. Lebih dari 100 orang pekerja dikerahkan untuk merampungkan proyek pembangunan dalam 2 bulan ke depan. Buat penanggulangan banjir untuk wilayah desa Bojong Sari, terus Cienteng sama Andir. Proyek ini dikerjakannya hampir udah 3 tahun. Ya, udah 3 tahun. Lebih kayaknya. Target ini nih 2 bulan lagi. Pinginnya proyek ini fungsinya buat kan di seluruh desa Bojong Sari, Cigebar itu suka banjir. Nah, sekarang ada ini mah mendingan banjirnya. Jadi buat penampungan air banjir. Nanti seterusnya ini buat wisata. Tadinya ini tanah penduduk, banyak rumah-rumah. Ya rumah-rumah kan sekarang dibeli sama pemerintah, langsung dipindahin. Ada yang dikasih uang, ada yang dikasih rumah lagi. Di sini hampir 100 lebih. Ya orangnya campur, orang Jawa, orang Garut, orang Pangalengan. Orang warga juga masih banyak. Sementara itu, para pedagang kecil mengeluhkan naiknya harga telur. Kenaikan ini disinyalir karena permintaan pasokan telur yang terus meningkat. Diperkirakan, harga kembali normal pada pertengahan Januari 2019. Tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, harga telur pada tahun ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini memicu kerugian yang signifikan bagi pedagang telur. Kenaikan harga telur sudah terjadi sejak Desember 2018. Yang dari goreng yang beli rata-rata buat dijualin lagi, jarang yang buat apa ya, buat dimakan gitu, buat pribadi rata-rata di sini buat dijual dijual lagi gitu. Terus aja aman juga gitu. Kalau misalnya biasa belinya harga segini, sekarang naik ya jadi kurang enak lah ke langganannya. Kalau dirugikan sih enggak ya, karena yang jual kan pasti nyari untungnya dari jualan. Cuman dari harga telurnya naik mah otomatis laba dari penjualannya pasti dikit. Harga telur tahun ini mencapai Rp28.000 hingga Rp31.000 per kilogram. Harga telur lagi naik ya sekarang teh. Itu buat penjual kayak ini ngerasa rugi nggak? Dampaknya gitu, dampak buat jual kayak A itu ngerasa dirugikan nggak? Ya rugi ya teh.
Ya, karena apanya? Harganya kan naik tinggi, telurnya pada gede-gede, jadi keuntungannya tuh dikit banget gitu, tipis banget. Jadi di keuntungannya jadi menipis gitu. Iya. Lonjakan harga telur membuat para pedagang kecil mengalami kerugian yang signifikan. Para pedagang juga mengeluhkan dagangan yang sepi. Berikut tips yang mungkin bisa Anda gunakan agar tidak mengalami kerugian. Namun ada faktor lain yang bisa membuat kerugian. Satu, pada saat permintaan banyak, telur itu jadi susah, bisa membuat pelanggan itu kabur kan. Nah itu kerugian gitu. Satu kerugian jaminan kesediaan barang untuk pelanggan. Kemudian yang kedua, karena permintaan tinggi, sehingga kadang kualitas telur itu jadi seadanya. Antisipasi ketika terjadi naik terus itu satu, pemesanan terus untuk antisipasi kita pesan tuh terus. Yang kedua, kalau terjadi penurunan, kita sebagai pedagang harus menyesuaikan. Jika misalkan terjadi turun nih, begitu datang terjadi turun, langsung diturunkan. Jadi lebih baik ruginya langsung daripada kemudian kita nahan tapi turun terus. Tidak hanya berdampak bagi para pemasok telur, kenaikan ini pun berdampak besar bagi para pedagang, khususnya pedagang-pedagang dengan skala kecil. Sekian laporan kali ini, People Site melaporkan. Masyarakat kurang mampu merasa sangat terbantu. Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dalam mengoperasikan ATM beras. Tercatat 100 orang kurang mampu sebagai penerima bantuan beras dari ATM ini. Tidak banyak yang tahu bahwa ATM beras telah difungsikan di Bandung sebagai sarana untuk membantu Bapak. Salah satunya berada di belakang saya, tepatnya di Masjid Darut Tauhid Bandung. Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung telah meluncurkan program sedekah inovasi baru berupa ATM beras. ATM yang ditempatkan di Masjid Darut Tauhid Bandung ini merupakan hasil kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk saat ini, tercatat 100 orang sebagai penerima bantuan beras. Sesuai jadwal yang ditentukan, cara pengambilan beras pun sangat mudah. Penggunaannya cukup menempelkan kartu ATM beras ke sensor dan beras pun keluar dari mesin ATM. Para penerima program menerima bantuan beras sebanyak 2-3 liter. ATM beras ini merupakan program pemberian sembako berupa beras kepada sahabat-sahabat duafa, fakir miskin atau keluarga-keluarga yang membutuhkan sembako ataupun untuk biaya pokok kehidupan. Kita baru di ring 1 di wilayah Geger Kalongirang, di mana alhamdulillah penerima program ini sebanyak 100 orang dulu. Mohon doa mudah-mudahan kedepannya dari penerima program ATM beras ini banyak yang mendapatkan manfaatnya. Dalam segi prosesnya sangat mudah sekali. Jadi bentuknya seperti ATM yang saat ini kita gunakan seperti pengambilan uang. Ada kartu ATM-nya, kemudian ada mesin ATM-nya. Nah bedanya di mesin ATM itu tidak diisi uang, tapi diisinya dengan beras. Dan para penerima program ATM beras ini kita kasih yang namanya kartu atau card untuk pengambilan ATM seperti halnya di tap ke ATM berasnya. Adapun untuk kapasitas mesin ATM untuk menghimpun ataupun menampung berasnya sebanyak 250 liter. Nah, kalau misalkan berasnya habis, otomatis mesinnya akan menginformasikan atau dengan tanda alarm bahwasanya ATM-nya kosong, sehingga berasnya kosong, sehingga dari panitia otomatis langsung mengisi ulang berasnya. Adapun untuk jadwal pengambilannya ada yang hari Senin, kemudian hari Rabu, hari Selasa dan juga hari Rabu. Nah dari 100 orang ini kita bagi 3 sehingga ada yang mengambil hari Senin, hari Rabu dan juga hari Kamis. Dan para donaturnya sangat mudah, bisa dengan donasi langsung. Donasi langsung bisa ke kantor kami atau misalkan pengen langsung ke ATM berasnya bisa, karena kita di ATM beras itu kita setting ada lubang khusus untuk donasinya berupa uang. Kalau misalkan pengen langsung berasnya sangat dipermudah sekali, bisa langsung titipkan ke DT Peduli. Insya Allah setiap ATM-nya ataupun berasnya habis bisa isi ulang kembali seperti itu. Tanggapan Ibu tentang ATM beras ini bagaimana Ibu? Membantu yang kesusahan gitu. Ya membantu orang-orang yang kesusahan sekitarnya lingkungan sini, lingkungan ini juga ada. Iya. Jadi itu
dapat terbantu kesusahannya gitu. Oh iya, Ibu setiap minggu dapat berapa kilo Ibu untuk berasnya? 2 kilo Ibu. Udah berapa lama Ibu dapat beras ini? Udah lama. Bagi Anda yang ingin berdonasi beras, bisa langsung mendatangi kantor DT Peduli Jalan Geger Kalong Girang nomor 32 Isola, Kota Bandung. ATM beras ini tentunya menjadi inovasi bagi Anda untuk berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Menjadi lebih mudah, bukan? Sekian laporan kali ini, saya Naiknya harga tiket masuk Kebun Binatang Bandung tidak mengurangi minat masyarakat untuk menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai salah satu destinasi keluarga dan pendidikan. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi daya tarik dari kebun binatang tersebut? Simak liputan reporter kami, Siti Ida Da'iyatul Hasanah di tempat. Saat liburan, memang saatnya kumpul bersama teman maupun keluarga Anda. Biasanya bagi Anda yang memiliki anak kecil, Kebun Binatang Bandung ini mungkin sudah masuk ke list perjalanan Anda dan keluarga selama liburan. Bandung Zoo atau Kebun Binatang yang sedang saya kunjungi ini merupakan salah satu destinasi wisata flora dan fauna yang populer, terlebih untuk destinasi wisata keluarga dan pendidikan. Melihat minat masyarakat yang masih cukup besar terhadap kebun binatang ini, rupanya tidak sedikit pengunjung yang merasa kecewa dengan naiknya harga tiket menjadi Rp40.000. Lantaran kenaikan harga tiket destinasi wisata yang berada di Jalan Kebun Binatang nomor 6, Lebak, Siliwangi, Coblong, Bandung ini dirasa tidak diiringi dengan peningkatan fasilitas yang sepadan. Kalau menurut saya kayaknya kurang ya. Saya kurang kalau banding kayak Ragunan, hewan-hewan banyak yang nggak ada. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin di Bandung cuman ini binatang, anak-anak bisa melihat semua ini binatang di sini. Ada proses pembelajaran. Iya, cuman ya sayangnya binatang banyak yang udah nggak ada. Terusnya binatangnya memang kayaknya kelihatan banget kurang perawatan gitu. Nah, kita minta harus menyajikan variasi ya, jadi maksudnya peningkatan dalam fasilitas bermain gitu, dalam perawatan binatang. Setiap masuk kan lihat binatangnya pada lemas. Pihak Kebun Binatang Bandung pun menegaskan bahwa dana kenaikan tersebut dialokasikan untuk renovasi yang difokuskan kepada perbaikan kandang yang lama. Selain itu, anggaran dari tiket pun juga dialokasikan untuk perawatan hewan. Pengunjung juga sudah bisa menjajal beberapa fasilitas permainan yang ada di kebun binatang secara gratis. Sumber anggaran untuk perawatan semua ini gitu Pak? Tiket, pakan plus vitamin plus obat, itu yang paling besar budgetnya. Kemudian yang dua yang terbesar adalah gaji karyawan gitu. Dan diantara itu ada semacam direncanakan pembangunan fasilitas seperti kandang. Kita saat ini sedang fokus pada perbaikan kandang yang lama gitu. Jadi kandang yang lama diperbaiki dulu. Untuk donatur baru tahun ini kita mulai ada donasi yang setahu saya itu dari Lions Club. Lions Club mereka mendonasikan pembuatan taman. Meskipun saat ini pihak kebun binatang sedang melakukan renovasi, tetapi masih banyak kandang yang belum diperbaiki dan hewan yang terlihat tidak terurus, serta semakin berkurangnya hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini. Kebun Binatang Bandung sendiri saat ini sedang merenovasi kandang untuk menambahkan jumlah binatang. Dan di tahun 2019 dijadikan tahun apes atau tahun burung. Anda tertarik? Sekian hasil laporan kali ini. Saya Ida Da'iyatul Hasanah, Siska Yulina melaporkan. Tahun ini, Kota Bandung terpilih sebagai tuan rumah untuk memperingati Hari Perkebunan Nasional ke-61. Acara yang bertempat di Gedung Sate tersebut diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut. Berikut liputannya. Gedung Sate terpilih menjadi tempat pameran produk perkebunan dari seluruh Nusantara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Pertanian.
Pameran ini digelar selama 3 hari berturut-turut, yaitu pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Perkebunan ke-61 tingkat nasional tahun 2018. Pengusung tema sinergi dan akselerasi kejayaan perkebunan, pameran ini pun ramai dikunjungi. Sebetulnya yang punya kegiatannya itu di Cianbun, Direktorat Jenderal Perkebunan. Acara itu rutin tiap tahun, jadi memperingati Hari Perkebunan yang jadwalnya sebetulnya nanti tanggal 10. Cuman pelaksanaannya itu digilir tiap provinsi. Nah, untuk Provinsi Jawa Barat memang baru tanggal 10. Tapi untuk yang nasionalnya ini sudah diselenggarakan di tanggal 61. Melihat potensi sektor perkebunan yang begitu besar, sangat tepat untuk mempromosikan berbagai komoditas produk unggulan dalam exhibition yang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian Hari Perkebunan ini. Ada sekitar 103 booth pameran dengan jumlah 90 peserta terdiri dari 33 SKPD provinsi yang membidangi perkebunan, booth Kementerian Pertanian, asosiasi, dewan komoditas, perusahaan swasta, yayasan, dan pemangku kepentingan lain terkait perkebunan dari seluruh Indonesia, seperti kopi, teh, sawit, coklat, dan masih banyak lagi. Mungkin cara seperti ini harus sering dilakukan lah, mungkin buat mensosialisasikan produk-produk hasil bumi pertanian yang sebagian masyarakat belum tahu ya, mungkin hasil bumi Jawa Barat itu seperti apa. Mungkin cara seperti ini harus lagi kita bisa menikmati hasil panen dari Jawa Barat seperti kayaknya kopi dan juga madu atau tanaman yang lain bisa dengan acara seperti ini kita bisa tahu sejauh mana perkembangan produk-produk perkebunan itu sendiri seperti apa. Mungkin info-info terbaru seputar perkebunan contohnya misalnya kayak kopi itu ada di mana saja, kemudian produknya seperti apa, kayak gitu info-info terbaru saja yang terjadi di perkebunan. Cari informasi karena kan mungkin untuk bahan-bahan kami juga untuk perkembangan perkebunan ke depan harus seperti apa. Bagus, inovasi, dan memperkenalkan produk perkebunan Indonesia yang ada di Indonesia ya. Banyak seperti kita tidak mengenal macam-macam kopi aja akhirnya jadi mengenal, terus macam-macam akhirnya jadi tahu juga pengolahan teh juga kan, yang tadinya orang tidak minum teh karena katanya ada itu, tapi ternyata setelah kita tahu fungsi dan kegunaan teh tersebut luar biasa. Selain pameran, diadakan juga acara seminar seputar perkebunan seperti teh dan kopi. Peopleside melaporkan dari Gedung Sate Bandung. Bagi Anda pecinta pisang dan coklat, Piscok Cakra Sukabumi ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi keistimewaan dari piscok tersebut? Simak liputan reporter kami, Siti Ida Dayatul Hasanah di Sukabumi. Sebagai buah yang paling banyak diminati, pisang bisa menjadi teman favorit untuk waktu bersantai. Pisang? Ya, buah yang banyak digemari ini mempunyai berbagai variasi yang menarik. Salah satunya piscok atau pisang coklat. Jika berkunjung ke Sukabumi, kurang rasanya jika tidak menyantap Piscok Cakra yang berada di halaman tersebar tiara di Jalan A.R. Hakim, Sukabumi. Kedai yang tidak pernah sepi pengunjung ini menawarkan kudapan berbahan dasar pisang yang mempunyai keistimewaan, yaitu coklat yang meleleh dan meledah dingin. Bedanya pisang cakra itu kan beda. Nah, beda itu dari coklatnya mungkin, dari variasinya atau kayak gimana. Kita sih simpel-simpel aja. Tidak heran kudapan ini banyak diminati oleh semua kalangan. Bahkan tidak sedikit pengunjung dari luar daerah. Enak, cocok buat keluarga,
lihat cakra sini, coklatnya mantep banget. Bisa beda deh, mesti nyobain aja ya, mesti nyoba sendiri perbedaannya, pokoknya beda. Menurut saya sih sesuai, terjangkau. Selain enak, piscok cakra ini pun dibanderol dengan harga yang terjangkau. Cukup merogoh kocek sebesar Rp25.000. Anda sudah bisa menyantapnya bersama keluarga Anda. Makan cakra ini tidak untuk dapat saja loh, Anda juga dapat memberikan sebagai keberkahan kepada kerabat Anda dan menjadi oleh-oleh khas kota Sukabumi. Ibadah bukan? Sekian awal kali ini, Tidak terasa 30 menit sudah kami menemani waktu siang Anda. Dari studio People Site, saya Ana Agitsa Zulfa beserta kru yang bertugas pamit undur diri.